Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Zikrina Rosida, NIM 231F10011. Jadi di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya kelainan pada mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kelainan pada mata. Yang pertama adalah diabetes mellitus, yang kedua adalah hipertensi, yang ketiga optalmopati endoktrin, yang keempat infeksi sistematik, yang kelima adalah radang konjungtiva atau konjungtivis gonorrheica, yang keenam adalah kelainan genetik, yang ketujuh kekurangan vitamin A, dan yang kedelapan adalah trauma. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus adalah penyakit akut gitu, penyakit berat yang mengenai pada seluruh bagian pada tubuh dan dapat menyerang pada mata dan menyebabkan kelainan pada mata. Kasus ini dapat menyebabkan penyakit berupa retinopatia dan katarakta retinopatia diabetik. Jadi semakin meningkat sesuai dengan lamanya penyakit diabetes mellitus menyerang. Jadi diabetes mellitus yaitu buruknya dalam pengendalian kadar gula darah pada tubuh kita dan tingginya kolesterol. Katarak atau kekeruhan pada lensa mata juga mempunyai prevalensi yang tinggi pada kasus diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini sangat bahaya bagi tubuh kita karena hal tersebut dapat menyebabkan kelainan pada mata jika kita mengkonsumsi gula secara berlebih dan tubuh kita tidak bisa menyerap gula tersebut dan menyebabkan penyakit diabetes mellitus ini muncul pada tubuh dan hal tersebut akan menyebabkan akan menyerang pada kelainan mata. Dan yang kedua adalah hipertensi. Kasus ini dapat mengakibatkan arteriosklerosis. Jadi hipertensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak. Yang hal tersebut sangat berbahaya pada mata kita. Dan hipertensi memberikan gejala eksudasi dan pendarahan retina dan penyumbatan arteri atau vena centralis retina, sehingga hipertensi ini menyebabkan gangguan penglihatan dari tingkat yang sangat ringan sampai pada tingkat yang sangat berat, yaitu bisa menyebabkan kebutaan pada mata. Dan yang ketiga adalah optalmopati endoktrin. Jadi optalmopati endoktrin ini adalah kelainan endoktrin pada endoktrin yang dapat menimbulkan kelainan pada mata. Jadi optalmopati endoktrin ini kasus yang berakibat kesulitan dan kekurangan atau bahkan berlebihan terhadap sirkulasi darah pada dalam tubuh.
Jadi misalnya pada kasus hipertiroid akan timbul timbunan lemak di belakang bola mata, sehingga mata menjadi menonjol, sehingga kelopak mata tidak dapat ditutup. Jadi oftalmopati endokrin ini adalah kelebihan sirkulasi darah pada tubuh. Dan yang keempat adalah infeksi sistemik. Jadi infeksi sistemik adalah penyakit mata yang disebabkan oleh infeksi sistemik, yang misalnya infeksi oleh virus. Jadi bibit penyakit yang dibawa oleh serangga jamur yang menyerang selaput mata. Infeksi sistemik ini infeksi yang juga bisa dibilang infeksi oleh binatang yang dapat merusak organ-organ selaput mata yang tipis. Bahkan dapat menyebabkan penyakit bergulma atau borok. Jadi mata kita ketika terserang oleh infeksi sistemik, yaitu mata kita mengalami borok atau semacam cairan yang bernanah pada mata. Hal tersebut sangatlah berbahaya bagi mata kita, pada fungsi mata kita. Jadi harus dihindari binatang-binatang yang memberi virus pada mata kita. Jadi infeksi pada mata tersebut akhirnya akan berkembang pada mata bagian dalam. Jadi infeksi sistemik itu sangat berbahaya. Jadi diharuskan untuk selalu jaga kebersihan terhadap sesuatu di sekitar oleh binatang-binatang yang dibawa. Harus benar-benar bersih agar tidak terjadi infeksi sistemik ini pada kelainan mata kita. Dan yang kelima adalah radang konjuktiva. Radang konjuktiva atau konjuktivis gonorrhoeae atau trakoma. Jadi apa sih radang konjuktiva gitu? Radang konjuktiva itu jadi radang konjuktiva ini penyakit yang disebabkan oleh penyakit TBC atau infeksi TBC. Jadi kayak penyakit kelamin, kemudian alergi difteri. Jadi radang kornea yang luas dan dalam sehingga terjadi ulkus pada mata karena infeksi yang disebabkan oleh radang konjuktiva ini. Kemudian radang ini karena luwes atau lepra menyebabkan kelainan pada mata. Radang uvea. Jadi radang uvea itu disebabkan karena rematik, luwes, sifilis, peradangan di retina, dan koroidea. Jadi radang konjuktiva itu ya penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh TBC. Dan yang keenam adalah kelainan genetik. Apa sih kelainan genetik? Jadi banyak ditemukan kasus kelainan mata yang merupakan keturunan secara biologis. Gimana maksudnya keturunan biologis? Jadi terutama pada kasus perkawinan antar saudara atau keluarga dekat. Jadi masih saudara atau sedara, masih sedara, tetapi menjalin hubungan, menjalin perkawinan yang secara kesehatan dan agama itu dilarang. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan kelainan pada mata, yaitu penuh kelainan genetik yang diturunkan oleh perkawinan tersebut.
Jadi kelainan tersebut misalnya distrofi kornea, keratokonus, atau kelainan pada ovea dan retina yang tidak dapat diobati. Jadi kelainan genetik ini tidak dapat bisa diobati karena hal tersebut sudah turunan dari hal yang dilarang gitu. Hal perkawinan yang sudah dilarang oleh kesehatan dan juga agama yang banyak menimbulkan dampak negatif. Dan yang ketujuh adalah kekurangan vitamin A. Jadi kekurangan vitamin A pada tubuh ini dapat menyebabkan kelainan pada mata. Karena tubuh memerlukan vitamin yang dapat membutuhkan vitamin yang harus dipenuhi gitu. Jadi tubuh membutuhkan vitamin-vitamin tertentu untuk membentuk suatu sistem yang kompleks gitu. Ketika kita kekurangan vitamin A, hal tersebut dapat menyebabkan dampak-dampak negatif. Contohnya kekurangan vitamin A ini yang dapat menyebabkan kelainan pada mata. Jadi akan berdampak pada gangguan mata yang mengakibatkan kutunaan. Gejala yang muncul ketika seseorang mengalami kekurangan vitamin A yaitu muncul gejala buta senja yang diakibatkan kelainan pada sel-sel batang retina. Dan air mata, dan ketika seseorang mengalami kekurangan vitamin A, air mata itu berkurang sehingga terdapat jadi seseorang ketika mengalami kelainan mata muncul beberapa gejala yang kayak dia tuh yang pertama tidak mengalami buta, jadi buta senja, dan air mata yang berkurang pada dirinya. Jadi orang tersebut mengalami kekurangan vitamin A. Jadi tubuh itu memerlukan vitamin-vitamin tertentu untuk membentuk suatu sesuatu yang diperlukan gitu oleh tubuh kita, terutama kebutuhan pada mata kita. Yang ke-8 adalah trauma. Jadi trauma ini sangat penting kita hindari karena trauma dapat menyebabkan kelainan pada mata kita dan juga gangguan pada mata. Jadi kita harus hindari trauma-trauma yang dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kelainan mata dari tingkat yang ringan hingga yang berat itu dapat terjadi karena trauma. Yang pertama adalah trauma benda tumpul. Trauma tumpul. Jadi trauma tumpul ini bisa terjadi akibat pukulan, terkena benturan, lemparan, atau kejatuhan benda, dan ataupun membentur dinding. Jadi trauma tumpul itu sangat berbahaya pada mata, karena hal tersebut akan mengakibatkan gangguan pada mata kita. Yang kedua adalah trauma benda tajam. Trauma benda tajam ini
terjadi akibat terkena pisau, tergores benda yang runcing. Jadi trauma tajam ini sangat-sangat berbahaya. Jadi hindari benda-benda tajam yang ada di sekitar sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelainan pada mata atau gangguan pada mata ini. Yang ketiga adalah trauma kimia. Jadi trauma kimia ini akibat cairan, asam pekat, cairan kimia yang sangat reaktif, termasuk obat-obatan dengan kandungan kimia yang sangat berbahaya dan berdosis yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan kelainan gitu. Jadi hal tersebut harus dihindari, mengkonsumsi obat-obatan yang berlebih, overdosis, ataupun berdosis tinggi. Jadi hal tersebut harus dihindari. Yang keempat adalah trauma sinar tajam. Trauma sinar akibat menatap langsung cahaya matahari itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Jadi trauma sinar matahari, kita langsung melihat sinar matahari langsung itu tidak sangat dianjurkan karena hal tersebut dapat menyebabkan kelainan gitu. Secara tidak langsung setelah kita menatap matahari itu kita seperti mata kita hitam gitu. Itu dapat, jika mata kita tidak bisa menahan hal tersebut, bisa jadi kita dapat menyebabkan kelainan mata. Jadi harus dihindari. Dan penyinaran sinar X secara terus-menerus. Jadi harus dihindari pada sinar X, terus bekerja pada guna daksi yang mengharuskan menggunakan sinar lampu dengan sinar tajam. Jadi sinar tajam ini sangat-sangat gimana ya? Sangat-sangat harus dihindari gitu. Yang kelima, trauma listrik. Jadi terkena setrum listrik, strum arus, hal tersebut dapat menyebabkan kelainan pada mata. Jadi mata itu ketika terkena sinar mata setrum atau listrik menyebabkan trauma pada mata kita. Dan yang ketujuh, benda asing, yaitu adanya benda asing masuk ke dalam mata kita, antara lain kayak debu, bakteri, atau penyakit, atau karena sengatan binatang. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan trauma pada mata kita. Dan itulah penjelasan dari saya penyebab terjadinya kelainan mata atau gangguan pada mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Jadi kita harus overprotective terhadap sesuatu yang menyebabkan kelainan pada mata dan penyakit yang menyebabkan kelainan pada mata. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang dimengerti ataupun penjelasan yang agak rumit.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.